Karena kalau ketahanannya kecil, kemudian kita tidak jeli di sana akan sangat berbahaya. Oke, ini adalah salah satu tadi yang sudah kita buat ya. Perhatikan ini kondisinya seperti ini tadi. Ya, kondisinya betul-betul berbalik arah. Ketika tadi saya masuk dengan posisi yang terbalik tadi ya. Yang 75 di atas, yang bawah adalah 1,25. Ternyata ditutup dengan posisi warna merah dengan tekanan buyer yang kuat. Perhatikan candle yang terbentuk warna hijau ini. Ya, ini adalah bagian dari manajemen, bagaimana nanti manajemen. Biar teman-teman nanti setidaknya ada gambaran untuk kita nanti bisa keluar dari zona-zona yang berbahaya, zona-zona merah. Apalagi ketahanan besar, gampang sekali. Ketahanan besar itu mau di otak-atik, dinaik turunkan, ditambah, dikurang, gampang sekali. Perhatikan ini saya masuk posisi seperti ini. Kemudian saya evaluasi lagi, tetap saya evaluasi meskipun ya penolakan buyer kuat, tetapi merah masih dominan ya. Jangan diabaikan ketika ekor yang panjang. Secara karakter candle ini adalah tekanan buyer yang kuat. Tekanan buyer yang kuat atau buy lebih banyak mendominasi. Sehingga ini pasti rugi kondisi seperti ini. Yang bayangkan di bawah angka 1,25. 0,75 ini pun masih rugi karena masih naik jauh. Kemudian saya tambah lagi bahkan 0,55 atau berapa ini ya. Kita coba play dulu. Nah, ini naik luar biasa. Nah, oke, saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Posisinya begini. Kalau kita logika, yang selalu saya pertimbangkan adalah minusnya. Kemudian arah pergerakannya, kemudian lot yang saya gunakan. Paling utama sebelah kiri atas, selalu saya sampaikan, pojok kiri atas. Pojok kiri atas itu menunjukkan minus yang kita alami. Minus secara keseluruhan. Kalaupun ada yang plus, maka di sini adalah akumulasinya. Ya, bagi saya kalau 25% masih saya bisa bertahan. Oke, kita coba lihat. Kita coba hitung. Ya, namun demikian relatif ya, nanti tidak selalu 20-25%. Kalau sudah di lapangan yang ada kita lihat, yang penting masih mampu untuk kita lakukan recovery atau misalkan tidak mampu ya di cut loss. Kita coba hitung minusnya 473, totalnya 473. Kemudian modalnya adalah 2561,73 dikalikan 100, 18%. Artinya apa? Artinya bagi saya sudah terbiasa. 18%, 20%, 25% masih mampu untuk kita tangani, ya. Tetapi tetap kita memperhatikan kondisi-kondisi pergerakannya. Dilihat nanti candlenya pergerakannya seperti apa. Kalau agresif sekali maka jangan ambil risiko. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saya masuk lagi. Oke, nah kita lihat tadi ya. Tadi artinya kita close berarti ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini berarti saya harus mengorbankan minus saya. Nah, minus saya harus saya korbankan. Perhatikan, minus saya korbankan. Jadi jangan kita ragu, jangan kita eman dan eman. Kalau lotnya besar, kemudian kita masih menunggu dan menunggu, sementara pasarnya bergerak cepat, maka yang terjadi nanti semakin bengkak. Ketika semakin bengkak, maka pasti dilema di sana. Mau di cut loss itu eman, mau di cut loss itu sayang, tidak di cut loss itu menjadi bumerang, sangat mematikan. Perhatikan yang saya lakukan, saya tidak tinggal diam, tidak pakai stop loss, tetapi saya sudah antisipasi dengan melihat kondisi ketahanan, kondisi minusnya. Nah, ini saya amankan dulu. Yang paling membahayakan adalah yang lotnya besar dan paling jauh dari running. Karena potensi untuk kembali sangat lama.
sehingga masih punya dua posisi yang ini. Posisi ini kita tunggu sampai nanti candle ini betul-betul kelihatan arahnya. Oke, perhatikan ini masih kondisinya masih naik ya. Paling tidak, oke. Nah, ini ketika ada koreksi turun, saya masuk posisi buy. Saya tidak ambil pusing untuk melawan lagi ya, karena kondisinya satu, yang di bawah sudah ada penolakan. Yang di bawah ini sudah ada penolakan, kemudian sudah berubah menjadi warna hijau, tadi sempat agresif naiknya, maka yang saya lakukan, saya harus kurangi dulu. Artinya yang membahayakan adalah lot yang besar, yang jauh dari running. Oke, perhatikan, yang lotnya besar, yang jauh dari running, kemudian harus segera memutar strategi lagi. Yang saya lakukan adalah dengan mengikuti arah tren, ya, mengikuti arah tren dengan tidak menghapus semua transaksi. Saya mengambil posisi sesuai dengan arah tren, tetapi menunggu ini koreksi. Ya, tadi dilihat, oke, saya ulang lagi. Nah, ketika koreksi ke bawah, tek ya, saya masuk posisi buy. Oke, angka lotnya tidak tanggung-tanggung. Nah, walaupun tadi sudah koreksi ya, tetapi ketika masuk pergerakan tetap cepat naiknya, sehingga saya dapat harganya di ujung, di atasnya ujung ekor ya, bahkan di atasnya. Bisa dibayangkan jauhnya. Belum apa-apa sudah rugi panjang begini. Setidaknya kondisi ini bisa membuat saya menjadi lebih tenang, karena nanti kalaupun naik saya tidak masalah, kalaupun turun saya pun tidak masalah. Oke, kita perhatikan kondisinya seperti ini. Nah, berarti ini imbang. Ini saya bukan sengaja untuk melakukan locking ya, karena lot yang saya gunakan selalu di angka itu. Kalau saya mengambil posisi angka 1, maka kurang nanti, recovery kelamaan nanti. Maka saya mengambil posisi dengan lot yang maksimum saya. Nah, perhatikan. Nah, ini posisinya sebenarnya ngelocking, tapi saya tidak sengaja untuk ngelocking. Bagi saya menggunakan lot maksimum nanti untuk membantu mengurangi kerugian saya. Oke, ini posisinya seperti ini, masih rugi panjang. Ya, ruginya masih lumayan panjang. Bayangkan, tetapi masih bisa ditangani. Lot 2 minusnya baru 80-an. Kalau kita hitung 234,18 dibagi 2245, karena berkurang ini modal saya, dikali 100, 10%, masih dalam pantauan, masih dalam batas aman bagi saya. Oke, selanjutnya coba kita play lagi. Oke, sampai selesai kita lihat tidak ada perkembangan. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk, nah ini sempat turun lagi. Saya coba untuk yang selanjutnya, ya, bagaimana selanjutnya ketika marketnya betul-betul berbalik lagi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita coba dulu. Ya, ini adalah kondisi yang sekarang, kondisi yang tadi sudah selesai tadi. Nah, yang ini saya masuk lagi dengan 1,25. Saya masuk lagi 1,25, kemudian perhatikan ya, tadi kondisinya seperti ini, yang angka 2. Layarnya nggak kelihatan Pak Wijaya. Oh, sorry ya, sorry. Kita coba ke layar dulu. Oke, saya coba dulu untuk masuk di berikutnya. Oke, mungkin bisa terlihat di sana teman-teman. Kalau ada yang belum kelihatan bisa disampaikan lagi.
Oke, saya coba untuk yang selanjutnya dulu. Oke, mungkin bisa melihat teman-teman di sana layarnya. Kalau belum kelihatan, silakan disampaikan dulu. Silakan disampaikan dulu ketika belum bisa melihat kondisi Gelap Pak. layarnya. Gelap. Sudah Gelap Pak ya? Pak Wijaya. Kenapa? Gelap Pak Wijaya. Oh gelap ya? Oke, bentar Pak. Oke oke. Saya coba untuk buka dulu. Kelihatan Pak di sana Pak? Belum Pak? Kelihatan. Oke, baik. Saya coba untuk melihat kondisi yang saya sampaikan tadi. Kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat, ya ini sempat turun. Jadi saya berapa kali merugikan. Saya ada sekitar 500 juga tadi. Kita logikan totalnya. Kemudian perhatikan ketika saya ambil posisi lagi, ketika saya menambah di kondisi awal ke kondisi terakhir. Nah ini ketika marketnya ada koreksi lagi, saya masih mengikuti running sehingga sell sudah saya buang semuanya, termasuk yang lot besar tadi, yang lot berapa tadi, lot 2, lot 1 saya buang semuanya. Ini kondisi yang terakhir mungkin ya. Saya coba perlihatkan dulu yang sebelumnya biar nanti ada urut-urutannya. Ya, ini adalah kondisi terakhir. Mungkin kalau teman-teman belum lihat, silahkan dikomentari biar nanti ada feedback. Ya, ketika saya ingin menambahkan posisi, kalau saya ingin buy, maka selalu saya tunggu ini koreksi turun. Ketika saya ingin melawan sell, maka saya pastikan tunggu ini ketika dia naik penuh di atas. Ketika naik penuh di atas tanpa ada ekor, saya selalu mengambil posisi sell, ya, dengan harapan koreksi sebentar. Sebaliknya kalau kita mengikuti arah arus, maka tunggulah sampai ada koreksi. Sampai ada koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu ini arahnya kuat naik, tetapi dia turun lagi, turun sebentar. Ini namanya koreksi. Dalam running itu, dalam perjalanan candle masih running, itu ada penurunan. Kalau dia naik, ada penurunan. Namun demikian bukan langsung habis menjadi merah. Dia hanya bersifat sementara, turun sementara, pada akhirnya naik lagi. Ya, walaupun saya ngambil posisi buy dengan keadaan tadi ada koreksi, ini pun masih dapat harga yang tinggi. Karena apa? Karena fluktuasi harga besar. Ketika pas fluktuasi harganya ini kencang atau ada ya pasar yang bergerak dengan ekstrim, maka walaupun ini kita ambil koreksi, dapat harganya terkadang masih jauh. Termasuk ketika kita close profit 20 misalkan, nanti ketika kita close bisa saja menjadi rugi. Maka tadi yang disampaikan, ini bukan permainan, bukan, karena memang aksesnya sangat padat di sana. Satu, yang kedua, kemungkinan saking banyaknya mengakses, pergerakan market itu menjadi fluktuatif. Kemudian namanya kalau ibaratnya jalan, semakin banyak orang lalu lintas, pasti ada yang namanya macet. Sama halnya dengan akses internet. Server pun bisa menjadi padat di sana, sehingga aksesnya menjadi lambat. Maka tadi sempat berapa lama delay, diantrikan delay. Nah, kondisi delay itu pun bisa jadi rugi kalau misalkan betul-betul ramai. Maka ketika market ada news besar, hati-hati di sana, karena ketika profit pun kalau kita close kondisi market yang bergerak dengan cepat bisa jadi rugi. Ya, ini tadi saya ngambil posisi padahal sudah ada koreksi turun. Kalau saya mengambil posisi buy, sekali lagi saya tunggu koreksi. Ketika kita mengambil posisi sell, ya tunggu sampai dia bulat panjang di atasnya. Ini untuk memanfaatkan peluang-peluang kecil sebenarnya. Nah, saya paling suka dengan kondisi seperti ini. Kondisi utuh, bodinya utuh, saya ambil posisi sell. Kondisi koreksi, ngambil posisi buy.
Dan ini pun belum berakhir. Kalaupun ini ternyata turun, apa yang kita kerjakan? Cut loss lagi. Jangan ambil resiko. Jangan hanya berharap dan berharap tanpa kita melakukan satu tindakan secara cepat. Kalau sudah berjalan, kita tidak pernah latihan kondisi seperti ini, pasti ya, saya pastikan pasti kebingungan. Mau diapakan? Mau di yang mana dulu? Yang mana dulu? Karena tidak ada latihan, tidak pernah mengalami fase-fase kondisi seperti ini. Maka teman-teman, saya sampaikan kalau mau pengen yang ekstrim, yang high risk tetapi masih dalam kendali, maka belajarlah untuk banyak mengatasi permasalahan market yang begini. Kalau hanya buy, marketnya naik, sell, marketnya turun, itu tidak menyelesaikan masalah. Suatu saat kita jatuh, suatu saat kita mengalami market yang tidak sesuai dengan angan-angan kita. Ketika buy, marketnya tiba-tiba turun dengan cepat. Kita hanya mengandalkan yang namanya stop loss. Kalau kita hanya mengandalkan namanya stop loss, maka modal bisa habis bukan karena kita fighting, bukan karena kita berperang dengan kondisi, berusaha untuk merecovery, tapi habis karena kita kena stop loss, dan stop loss. Maka jangan hanya berpangku tangan menunggu stop loss kita terjemput. Berusahalah untuk berpikir dan mencari jalan keluar, termasuk dengan recovery di jalan begini. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk recovery ya.